Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok DM ingin mempresentasikan tentang diabetes. Berikut nama kelompoknya ada Winanda Liviana dan Lukman Yoga Prawira, saya sendiri. Berikut adalah presentasinya. Berikut ialah pengertian dari diabetes mellitus, yang dimana diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang tidak menular yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal. Di sisi lain, diabetes mellitus merupakan suatu gangguan kesehatan berupa kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula dalam darah. DM merupakan penyakit kronis yang sangat perlu diperhatikan dengan serius. DM yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti kerusakan mata, ginjal pembuluh darah, saraf, dan jantung. Diabetes dapat dikenal dengan penyakit yang membunuh secara diam-diam. Diabetes juga dikenal sebagai mother of disease karena merupakan induk dari penyakit-penyakit lainnya seperti hipertensi, penyakit jantung, dan pembuluh darah, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan. Berikut ialah epidemiologi diabetes mellitus, yang dimana jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 240 juta jiwa. Penderita DM di Indonesia berjumlah 9,1 juta penderita pada tahun 2014 dan terus-menerus meningkat. DM tipe 2 ini lebih banyak diderita oleh orang dengan umur lebih dari 40 tahun dan orang dengan obesitas. Kelompok umur remaja dan anak-anak jarang menderita DM tipe 2. DM tipe 2 ini lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan DM tipe 1 dan DM tipe lain yang jumlah penderitanya mencapai 90% sampai 95% dari seluruh total penderita diabetes mellitus. Sedangkan diabetes mellitus tipe 1 sebagai penyakit yang mayoritas terjadi pada anak-anak dan remaja serta dapat menyebabkan kematian dini dan kecacatan. Sekitar 171 juta jiwa orang di dunia mengidap diabetes pada tahun 2000 dan diproyeksikan akan meningkat ke angka 366 juta pengidap diabetes di tahun 2030. Selanjutnya kita ke gejala diabetes mellitus atau DM. Yang pertama ada polidipsia, yang dimana haus yang berlebihan. Yang dimana ketika kadar gula darah tinggi, tubuh akan mencoba mengeluarkan gula dari darah melalui urin, dan ini berarti mengeluarkan lebih banyak urin daripada biasanya. Yang kedua ada poliuria, yang dimana kondisi ketika seseorang buang air kecil lebih sering dibanding hari biasanya, atau bisa kita sebut dengan beser ya. Yang ketiga ada polifagia, yang dimana merasakan rasa lapar yang berlebihan. Atau bisa disebut dengan peningkatan nafsu makan yang tinggi, beda dari biasanya. Penyebab penyakit diabetes mellitus. Berikut penyebabnya ialah yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga aktivitas fisik, yang keempat obesitas, dan yang kelima ada gaya hidup penderita yang tidak sehat juga dapat berperan dalam terjadinya penyakit diabetes. Selanjutnya ada pertolongan pada gejala diabetes. Yang pertama ada hipoglikemia, yaitu suatu kondisi di mana kadar gula terlalu rendah. Saat kondisi ini terjadi, penderita diabetes perlu menaikkan kadar gula darahnya dengan cara mengonsumsi gula, teh manis, atau madu. Yang kedua ada ketoasidosis diabetik, yaitu terjadi ketika sel-sel tubuh yang kelaparan terpaksa memecah lemak sebagai sumber energi. Pertolongan pertama dapat dilakukan di rumah sakit dengan pertolongan medis. Dokter akan memberikan pengobatan melalui infus dan memberikan suntikan insulin untuk menurunkan kadar gulanya secara bertahap. Dan yang terakhir ada sindrom hiperglikemia hiperosmolar diabetik. Terjadi ketika kadar gula darah mencapai 60 mg per desiliter atau lebih. Pasien yang mengalami kondisi ini harus segera dibawa ke IGD terdekat untuk mendapatkan pengobatan.
Selanjutnya prognosis. Prognosis dari diabetes mellitus bergantung pada pola hidup yang dilakukan oleh pasien dalam mengontrol kadar gulanya. Pasien dengan kontrol glikemik ketat tanpa disertai riwayat gangguan kardiovaskuler dan juga tidak ada gangguan mikrovaskuler serta makrovaskuler akan mempunyai harapan hidup lebih lama. Namun jika pasien memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler dan telah menderita diabetes selama kurang lebih 15 tahun, akan mempunyai harapan hidup lebih singkat, walaupun telah melakukan kontrol glikemik ketat sekalipun. Berikut di sini ada beberapa referensi yang bisa kita baca mengenai penyakit diabetes mellitus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.